Kajian Dalilul Falihin, Syarah Kitab Riyadhus Shalihin, masih bab ke-13, babun fi bayani kasratit turukil khair. Bab tentang amal soleh itu amat sangat banyak ragamnya, macamnya, dan tentunya jumlahnya. Ya, bab ini ya dimunculkan nih oleh Imam An-Nawawi, ya, penulis Kitab Riyadhus Shalihin, ini untuk memenuhi apa yang Allah tetapkan sebagai hal yang mendasar gitu ya, bahwa manusia diciptakan itu untuk beribadah. Beribadah artinya beramal soleh. Nah, amal solehnya tentunya ya, amal solehnya Allah sendiri itu yang menetapkannya. Nah, amal soleh ini apa namanya ya, oleh Allah diadakan dan sangat banyak. Artinya manusia itu apabila benar-benar itunya mau memenuhi apa yang Allah tetapkan, bahwa manusia itu diciptakan hanya untuk beribadah, untuk beramal soleh, yang mestinya kan tidak apa namanya, tidak kebingungan, ya, tidak kebingungan harus berbuat apa gitu ya, harus beramal apa, karena amal soleh itu amat sangat banyak gitu ya, ininya ragamnya, macamnya. Sekarang hadis yang ke berapa nih, 16 ya, hadis yang ke-16. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sholal bardaini dakhalal jannah, muttafaq alaih. Sangat pendek nih hadisnya nih, redaksinya hanya demikian ya, man sholal bardaini dakhalal jannah. Dari Abu Musa al-Asy'ari, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sholal bardaini, barang siapa sholat, ini bahasa kiasan nih, barang siapa sholat, mengerjakan dua macam sholat dingin, barang siapa sholat dingin, kalau terjemah harfiahnya demikian sih, barang siapa sholat dua dingin, sholat dua dingin pasti masuk surga. Nah, al-bardaini itunya dari dingin, itu bardun dingin, bardaini dua dingin. Barang siapa mengerjakan sholat, ini bahasa kiasan ya, sholat dingin yang seperti apa, yang mana? Nah, yang dimaksud adalah sholat di waktu dingin, cuacanya, keadaannya dingin. Nah, itu juga masih perlu penjelasan gitu ya, yang mana sholatnya gitu kan, yang mana nih dua sholat pada waktu apa namanya ya, suhu ya, pada waktu suhunya dingin.
Nah, ada dua di sini yang dimaksudnya, ada dua sholat yang dua sholat pada waktu suhu dingin. Nah, barang siapa mengerjakan dua sholat tersebut, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Ini hadis muttafaq alaihnya Bukhari dan Muslim. Di dalam Sahih Bukhari, karena ini hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Di dalam Sahih Bukhari, beliau memasukkan hadis ini. Nah, hadis ini terdapat di dalam Sahih Bukhari. Nah, Imam Bukhari menempatkannya dalam bab keutamaan sholat subuh. Ya, keutamaan sholat subuh. Kalau melihat di Arab lah gitu ya, kalau melihat di Arab kan hanya ada dua musim ya, musim panas dan musim dingin. Jadi Arab itu hanya ada dua musim ya, musim panas dan musim dingin. Nah, kalau sholat subuh baik sedang musim panas ataupun apalagi musim dingin ya, sholat subuh itu suhunya dingin. Kalau musim panas gitu ya, kalau sedang musim panas, waktu sholat subuh itu gitu ya, waktu sholat subuh itu ya pasti tidak panas ya, karena matahari belum ada kan, subuh itu ya matahari belum muncul. Nah iya jadilah mun sholat subuh na jam 8 mun geus panas atuh eta mah geus panas atuh sholat subuh jam 8 mah. Nah, yang dimaksud yang dimaksud adalah sholat subuh dan sholat asar. Ini dua sholat dingin, ya, dua sholat dingin. Ini subuh dan asar ya. Kalau subuh pastilah gitu, pasti suhunya kan, cuacanya ya suhunya masih dingin kalau sholat subuh. Nah, kalau sholat asar, ya ini dimaksud satu lagi ya, yang dimaksud sholat pada waktu suhu dingin, satu lagi sholat asar. Nah, mungkin masih ingat hadis ini nih, ini di Bukhari juga ya, di Bukhari juga dulu yang kita kaji dalam Kitabul Mawaqit, yaitu bab waktu sholat. Zuhur itu tengah hari. Zuhur itu tengah hari ya. Tengah hari itu di mana kan sebuah bayangan. Sebuah benda itu tidak memiliki bayangan. Ya, karena mataharinya persis di atas benda tersebut gitu ya. Itu tengah hari gitu ya. Sebuah benda itu tanpa bayangan. Nah, apabila sebuah benda itu tanpa bayangan, nah itulah waktunya sholat zuhur. Nah, ada hadis yang menerangkan di dalam Sahih Bukhari ya, di dalam waktu sholat zuhur, tentang sholat zuhur. Pada satu ketika Rasulullah SAW sedang safar, begitu masuk waktu sholat zuhur, Bilal hendak azan. Oleh Rasulullah dilarang, abridu bis sholat. Nah, Rasulullah itu memerintahkan, melarang Bilal azan, artinya tidak akan mengerjakan sholat zuhur saat itu. Bilal hendak azan, dihalangi oleh Rasulullah SAW, abridu bis sholat, biar agak dingin dulu lah, kalau kurang lebih demikian ya, biar agak dingin dulu, karena saat itu musim panas, tengah hari, sedang safar lagi, artinya sedang di luar, sholat di tempat terbuka. Nah, Rasulullah menghalangi Bilal yang hendak azan, abridu bis sholat. Nah, maksudnya biar agak dingin dulu. Fa inna syiddatal hari min faihi jahannam. Karena panas yang keras ini bagian dari jilatan api neraka. Itu pas tengah harinya Bilal mau azan, biar agak dingin dulu. Nah, kemudian entah berapa lama kemudian Bilal mau azan, oleh Rasulullah masih dihalangi. Jangan dulu, ini berarti masih panas nih, masih sangat panas. Jangan dulu, samanya perintahnya abridu, biar agak dingin dulu.
karena panas yang sangat ini adalah bagian dari jilatan api neraka. Yang ketiga kali mau azan masih dihalangi, kalau nggak salah sampai 3 kali, 2 kali ya Bilal mau azan. Artinya kan Bilal biasa demikian, Rasulullah dan para sahabat biasa demikian, yaitu apabila masuk waktu sholat Bilal azan kemudian berjamaah, mau safar mau enggak. Ya, apakah itu sedang safar ataupun tidak safar, kalau datang waktu sholat ya Bilal azan dan kemudian berjamaah. Nah, pada hadis ini ternyata cuacanya sangat panas. Nah, Rasulullah memerintahkan jangan azan dulu biar agak dingin. Mundur beberapa lama, kemudian Bilal mau azan masih dihalangi. Nah, ketika akhir menjelang habis waktu sholat zuhur, ya barulah Rasulullah SAW itu Bilal itu malah Rasulullah yang memerintahkan, ayo kalau mau azan sekarang. Artinya nah ini sudah dingin dibanding dengan sebelumnya kan tepat tengah hari amat sangat panas. Mundur Bilal itunya tidak azan, mundur beberapa lama, anggaplah kalau kita demikian mungkinnya, kalau tadinya jam 12 mau azan oleh Rasulullah dihalangi, jangan sekarang biar agak dingin dulu. Katakanlah ketika jam 1 mau azan oleh Rasulullah masih dihalangi, mundur lagi. Nah, menjelang akhir dari waktu sholat zuhur barulah Rasulullah, ayo sekarang azan. Artinya itu sudah dingin. Apalagi sholat asar berarti kan. Nah, makanya di sini disebut sholal bardaini, 2 sholat di mana suhunya dingin. Kalau untuk asar ya bandingkan dengan zuhur yang dalam kejadian tadi di awal waktu Bilal mau azan oleh Rasulullah dihalangi, jangan dulu, abridu bis sholati fa inna syiddatal harri min faihi jahannam. Nah, jadi barda ini di sini adalah 2 sholat wajib, yaitu subuh dan asar. Nah, tepatnya demikian nih ya. Nah, jadi kalau kita terjemah seperti itu, ya Rasulullah SAW bersabda, man sholal barda ini, barang siapa mengerjakan sholat zuhur dan asar pasti masuk surga. Nah, yang seperti apa, yang bagaimana? Ternyata di dalam kitab Sahih Bukhari ya, di dalam kitab Sahih Bukhari dari judul-judul yang dibuat oleh beliau, kemudian kalau di kitab Fathul Bari dibantu gitu ya dengan penjelasan dari penulis kitab tersebut, dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini yang dimaksud adalah sholat subuh dan asar tepat waktu, yaitu begitu masuk waktu sholat. Artinya sholat subuh dan asar di awal waktu dan berjamaah. Jadi awal waktu dan berjamaah. Nah, barang siapa yang mengerjakan sholat zuhur dan jadi zuhur lagi, panas atau zuhur mah ya dingin ya. Barang siapa sholat zuhur, ya Allah, nah zuhur di zuhur ya teh dipengaruh naon ya. Iya sih, bau kompor. Barang siapa sholat subuh dan asar di awal waktu secara berjamaah. Nah, jadinya demikian ya. Kalau kita melihat nih dalam Kitabul Mawaqit, di dalam Sahih Bukhari, secara keseluruhan lah, dari bab-bab yang dibuat oleh Imam Bukhari dan dari hadis-hadis yang ada di dalamnya tentang sholat, 2 sholat ini, subuh dan asar, memiliki keutamaan yang luar biasa.
ini oleh Imam Bukhari di hadis ini ditempatkan dalam bab keutamaan sholat subuh. Nah, bagaimana kalau yang sholat subuhnya kesiangan? Nah, Nabi juga pernah ke anggar kadinya deui hilang. Ya, jadi makanya yang dimaksud adalah sholat subuh di awal waktu dan dikerjakan secara berjamaah. Nah, diantaranya kan di dalam yang ini nih hadisnya nih. No ya teh ya. Ini dalam Sahih Bukhari-nya yang ini sih sebetulnya hadisnya yang ini panjang dari di awal. Panjang di awalnya tentang Rasulullah SAW mengancam akan membakar rumah orang yang sengaja tidak berjamaah. Rasulullah mengancam rumah orang yang sengaja tidak ikut sholat berjamaah. Nah, lanjutan dari hadis tersebut di akhir, di ujung hadis tersebut Rasulullah SAW menyabdakan, andai saja orang-orang tahu keistimewaan, keutamaan yang ada pada sholat isya dan subuh, pasti mereka akan memaksakan diri untuk ikut sholat berjamaah meskipun harus merangkak. Artinya orang yang merangkak dalam kondisi apa? Sedang sakitkah gitu kan, sampai dia tidak bisa berjalan seperti biasanya, sampai harus merangkak tapi akan memaksakan diri. Ya, kalau mengetahui keistimewaan, keutamaan pada sholat isya dan subuh, pasti akan merangkak kemana kan? Pasti akan merangkak untuk mengerjakannya. Ya, merangkak kemana? Ya, yang dimaksud adalah datang ke masjid, ikut sholat berjamaah di masjid. Kalau hanya mengerjakan yang tadi juga, bangun jam 7, bangun setengah 8, kemudian sholat subuh, kan mengerjakan juga. Apa itu ada kebagian keutamaannya? Makanya di sini yang dimaksud adalah sholat subuh dan asarnya di hadis ini. Sholat subuh dan asar di awal waktu secara berjamaah. Mana tuh hadisnya tuh yang hari kerebutuh teh. Itu di bab awal tentang bab sholat berjamaah di Bukhari itu hadis yang pertama. Nanti teh hadisnya teh. Iya, hadis-hadisnya. Oh, ini ada nih. Bab berlomba mengumandangkan azan juga ada. Ini di ujungnya hadisnya adalah walau ya'lamuna ma fil atamati wasubhi. Nah, walau ya'lamuna ma fil atamati wasubhi la atau huma walau habwa. Andai saja orang-orang tahu keutamaan, keistimewaan yang ada pada sholat isya dan subuh, pasti akan datang, atau huma, pasti mereka akan mendatangi dua sholat tersebut. Itu terjemah harfiahnya demikian, mendatangi dua sholat tersebut. Nah, datang kemana kan? Nah, ini kan sudah tersirat itu kan di dalamnya, datang ke masjid, ikut berjamaah, walau habwan, meskipun harus merangkak. Nah, itunya satunya sholat bardaini itu salah satunya sholat subuh. Yang satu lagi adalah sholat asar ya. Nah, Imam Bukhari menempatkan hadis ini di dalam kitab Sahihnya itu dalam bab keutamaan sholat
subuh. Tapi ternyata memang subuh dan asar ini meskipun kalau di dalam surat Al-Baqarah ayat separat ya hiji 28 itu 128. Itu yang perintah hafizus sholawati wassolatil wusta. Hafizu ala sholawati wassolatil wustonya, pelihara, jaga gitu ya, tegakkan sholat wajib, terutama sholat wusto yaitu asar. Ya, ternyata hanya dari semua sholat wajib itu sholat berartinya yang tertingginya, yang terpentingnya dari semua sholat wajib, yang tertinggi, yang terpenting, yang paling bernilai, yang paling mahal itu adalah asar, sholat asar. Nah, tapi ternyata, untuk asar ini ada kondisi, bukan sholatnya miripnya sholat wajib ya sholat wajib lah dua-duanya ya, subuh 2 rakaat, asar 4 rakaat. Nah, tapi kondisi keduanya ini sama. Di antaranya kesamaannya itu adalah dua-duanya ini dicatat oleh malaikat pencatat amal, baik malaikat malam ataupun malaikat siang, karena pergantian 2 malaikat pencatat amal ini kan pada waktu 2 sholat tersebut. Pergantiannya 2 malaikat pencatat amal itu pada waktu subuh dan asar. Pada waktu subuh malaikat malam sebelum pulang, malaikat siang yang baru datang. Jadi sholat subuh ini apabila dikerjakan di awal waktu, jadi sebawahi katanya, apabila dikerjakan di awal waktu, ini akan dicatat oleh malaikat malam sebelum pulang, malaikat siang yang baru datang. Nah, kalau sholat subuhnya jam 7, malaikatnya kemana? Malaikat malam yes, kemana emang? Rek nulis nage berang wah balik ke asar juga sama nya. Apabila asar itu dikerjakan di awal waktu berjamaah seperti tadi, sebetulnya sama saja, karena masing-masing sholat wajib ini memiliki keutamaannya sendiri. Dulunya saya masih ingat dalam pembahasan tentang sholatnya, tentang di Kitabul Mawaqit persisnya di dalam Sahih Bukhari, ternyata masing-masing sholat wajib itu memiliki keutamaannya. Apabila dikerjakan di awal waktu berjamaah, ya bayangkanlah yang barusan ya, bagaimana kalau seseorang itu sholatnya itu bangunnya jam 7 pagi ini ya, bangunnya jam 7 pagi, ya masa sih tidak sholat? Ya sholatlah, itunya begitu bangun ya sholatlah. Nah, apa itu masih ada keutamaannya? Kan kalau soal mengerjakan, dia mengerjakan. Buat apa? Untuk apa? Rasulullah menyabdakan hadis yang tadi, pasti akan datang, pasti akan mendatangi 2 sholat tersebut, isya dan subuh, meskipun harus merangkak. Apa harus ada hadis seperti ini? Andai berpikir begitu bangun kesiangan jam 7 sholat, bahkan Nabi juga pernah kesiangan, Nabi nggak akan bersabda seperti tadi kalau bebas seperti itu. Ya nantilah, terserah bangunnya jam berapa kemudian sholat. Benar nggak kalau seperti itu? Kan Rasulullah nggak akan menyabdakan demikian. Malah tentang 2 sholat tadi, subuh subuh dan isya dan subuh ya.
tentang dua salat ini, Isya dan subuh. Di salah satu hadis Rasulullah SAW menyebutkan salat yang paling berat gitu ya, paling berat nih untuk mengerjakannya bagi kaum munafik. Emang berat? Andai seperti tadi yang lihat, kenapa mesti susah-susah bangun subuh? Ya nantilah bangun jam berapapun kemudian sholat. Berat nggak kalau seperti itu? Rasulullah menyabdakan demikiannya. Sholat yang paling berat bagi kaum munafik adalah sholat Isya dan subuh. Apa beratnya sholat subuh? Ya nantilah terserah bangunnya jam berapa misalnya. Bangun jam 7. Ya sholatlah begitu bangun sholat. Besoknya bangun jam 8 sholat. Berat nggak? Enggak berat kalau seperti itu. Dan hadis tadi pun pasti mereka akan memaksakan diri untuk datang, mendatangi dua sholat tersebut. Yang disebut mendatangi ini datang kemana? Mendatang ke masjid kan, di mana sholat subuh itu kan dikerjakan secara berjamaah di masjid. Kalau tahu keistimewaannya pasti akan memaksakan diri meskipun harus merangkak. Nggak bisa. Jadi sebetulnya sholat subuh itu ya terserah lah, nanti bangunnya jam berapa langsung kerjakan. Alasannya, oh Nabi juga pernah. Kenapa jadi seperti itu maknanya? Sementara Rasulullah SAW benar pernah demikian. Satu kali itu pun kan, coba lihat kenapa Nabi sampai kesiangan. Ya hanya satu kali, dan ya cobalah lihat sebelumnya. Sampai Nabi kesiangan itu seperti apa. Dan bukan artinya kejadian Nabi pernah kesiangan itu bukan untuk pembenaran. Artinya kita bebas bangun jam berapapun, lalu mengatakan, Nabi juga kan pernah. Nah, karena ada nih ya seorang ustadz lah. Seorang ustadz ajengan kiai yang mengatakan demikian. Pokoknya ya begitu bangun sholat lah. Alasannya akan Nabi juga pernah. Hanya bedanya kalau Nabi itu hanya satu, kalau kita sering, itu aja bedanya. Di sini gampang bangun ngudang jam sabaraha wae teh. Hanya bedanya kalau Nabi pernah hanya satu kali, kalau kita sering, itu bedanya. Apa kita ini jadi seperti Nabi? Beda berarti kan? Apa Nabi nyebutnya beda? Nabi itu pernah hanya satu kali, hanya kita sering. Bedanya kalau Nabi pernah hanya satu kali, kita sering. Jadi kita ini sama dengan Nabi nggak? Percuma lagi beda, beda. Artinya kejadian itu bukan untuk pembenaran. Orang jadi bebas, nggak ada kemauan, nggak ada keinginan, nggak ada kesungguhan untuk bangun. Lalu bangun subuh, artinya ya lalu mengerjakan sholat subuh di awal waktu secara berjamaah. Nah yang itu yang ada keutamaannya. Bagaimana kalau kesiangan? Ya tutupan we hordeng lampu pareuman lah ngarah siga subuh. Ngarah kan beda. Lampu pareuman, hordeng tutupan, ngarah poek. Emang malaikat bisa ditipu? Di mana? Cek malaikat teu naonan atuh jang. Udah atuh subuh. Nah, tentang keutamaan hadis ini nih, ini sudah saya catat ya, karena yang tadinya bahwa tadi teh suara 138-nya Al-Baqarah teh 238, yang itu yang hafizu alas sholawati was sholatil wusto. Ya, pelihara nih, jaga sholat wajib ini nih, pelihara lah. Di bab sebelumnya juga ada kan, pernah di bab sebelumnya tentang yang ini tentang apa namanya, di bab ini atau bab sebelumnya itu tentang apa, kesungguhannya. Bab ke-13 nih. Bab anjuran untuk banyak beramal solehnya, bab 12-nya. Anjuran itu, dorongan untuk banyak beramal soleh. Itu diantaranya hadis yang
tidak ada, ya tidak ada yang ibadah, tidak ada amal soleh. Karena yang namanya ibadah, amal soleh itulahnya ibadah, beribadah, beramal soleh, itulah wujud, itulah bentuk takorub namanya. Takorub itu mendekatkan diri kepada Allah. Ya, ibadah dan beramal soleh itu adalah wujud atau bentuk takorub, mendekatkan dirinya seseorang kepada Allah. Nah, mungkin masih ingat nih ada hadis yang tidak ada cara bertakorub, mendekatkan diri kepada Allah ya. Tidak ada cara bertakorub, mendekatkan diri kepada Allah yang lebih Allah sukai dibandingkan dengan mengerjakan ibadah yang wajib. Artinya ini harus amat sangat diperhatikan. Ya, jangan sampai ya seperti barusan merasa genah kayak gitu. Seolah-olah lu tadi dah kalau bangun tidur pagi teh seolah-olah bebas jam sabaraha we, pokoknya begitu bangun sholat lah. Oh, itu kan waktu subuhnya sudah habis. Kalau begitu kan, Nabi juga pernah. Itu alasan nanti. Nabi juga pernah. Hanya bedanya kalau Nabi itu hanya satu kali, kita sering. Itu saja bedanya. Beda berarti yang Nabi itu mana itu berarti. Ya, artinya berbeda kan dengan Rasulullah. Nah, soal ini nih tadi subuh dan asar gitu ya. Ini subuh dan asar nih. Di mana di dua waktu ini kan terjadinya pergantian malaikat pencatat amal. Malaikat malam pulangnya subuh, malaikat pada waktu subuh tersebut, malaikat malam pulang, malaikat siang baru datang. Kalau waktu asar berarti sebaliknya. Ini maknanya bahwa dua sholat ini dicatat oleh dua malaikat. Malaikat malam sebelum pulang, kalau subuh nih ya, malaikat sebelum pulang, malaikat siang yang baru datang. Sementara masing-masing malaikat ini kan membawa catatannya sendiri, nggak digabung. Tidak digabung ya, catatan malaikat ini ya masing-masing. Malaikat malam punya catatannya sendiri, malaikat siang punya catatannya sendiri. Dan setiap kali pulang, malaikat ini akan langsung menyerahkannya kepada Allah. Kalau malaikat siang belum kan, masih sedang mencatat. Malaikat malam pulang, serahkan catatannya kepada Allah. Di catatan tersebut, catatan akhirnya apa? Sholat subuh kan. Ini malaikat malam berarti kan. Ini malaikat malam nih. Bagi mereka yang mengerjakan sholat subuhnya di awal waktu, catat sedang sholat, pulang. Berarti catatan terakhirnya itu sholat subuh. Dan pada catatan malaikat siang begitu datang sholat subuh, berarti awal catatannya. Berarti dua sholat subuh itu tercatat di dua catatan malaikat malam dan malaikat siang. Sementara Allah memberi pahala itu berdasarkan catatan amalnya. Dua, artinya double nih. Asar juga demikian. Nah, ini hadisnya nih, riwayat Bukhari juga dia. Yang oleh Imam Bukhari ini ditempatkan di dalam bab keutamaan sholat asar. Sebentar nih, sudah saya tandai nih ya hadisnya nih. Nah, ini nih hadisnya. Nah, terjemahnya kurang lebih demikian nih. Dari Jarir bin Abdullah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, pada suatu malam kami pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau melihat ke arah bulan purnama. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya kalian akan melihat Allah sebagaimana kalian melihat bulan purnama pada malam ini. Dan kalian tidak akan saling berdesakan ketika melihatnya, ketika melihat Allah.
Maka, nah ini nih terkait asar dan subuhnya nih. Maka jika kalian mampu untuk tidak terlewatkan untuk melaksanakan sholat subuh sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Sebelum terbit sholat subuh, sebelum terbenam sholat asar, maka lakukanlah. Dan kemudian beliau membaca ayat surat Qaf-nya ayat 39. Ya, kerjakanlah dan jangan sekali-kali, ya jangan sampai kalian terlewatkan. Nah, ini keutamaan sholat asar dan subuhnya di sini ya, yaitu mengerjakan sholat sebelum terbit matahari, yaitu sholat subuh, dan mengerjakan sholat sebelum terbenam matahari, yaitu sholat asar. Ini redaksi hadis, redaksi terjemahnya barusannya dari hadis yang oleh Imam Bukhari ditempatkan dalam bab keutamaan sholat asar. Saya masih ingat penjelasan Ibnu Hajar al-Asqalani ya dalam kitab Fathul Bari tentang hadis ini, tentang bab ini. Keutamaan, ini kan keutamaan subuh dan asar. Keutamaannya adalah ini. Keutamaannya adalah orang yang sholat subuh dan sholat asar. Nah, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani ini menjelaskan apabila keduanya itu dikerjakan di awal waktu. Apabila keduanya sholat subuh dan asar itu subuh dan asar itu dikerjakan di awal waktu. Artinya kan bagaimana dengan yang tadi? Setiap hari bahkan setiap hari nih, banyak yang demikian nih. Setiap hari bangunnya kesiangan. Banyak yang setiap hari bangunnya itu kesiangan. Rasulullah pernah kesiangan? Iya. Tapi coba lihat malam harinya Rasulullah itu bagaimana hingga bangun kesiangan. Nah, ini yang tiap hari kesiangan, malam harinya apa aja? Ternyata kan malam hari ini malam harinya nonton TV. Malam harinya ada ini nih pertandingan bola yang ditayangkannya dini hari. Sampai sekitar jam 3, sebutlah ya, jam setengah 4, 1 jam lagi menjelang masuk waktu subuh, baru dia tidur. Nah, terus bangun jam berapa kalau seperti itu? Ya kalau tidak ada yang membangunkan, meren tuh udang jam 10 dah. Lalu begitu bangun, ya kerjakan sholat subuh. Masa sih tidak mengerjakan sholat subuhnya? Dia kerjakan juga sholat subuh. Bagaimana sih nasib lah, anggaplah nasib gitu ya. Bagaimana nasib sholat subuh yang seperti ini? Kalau Rasulullah SAW kan ketika kesiangan itu waktu pulang perang ya, waktu pulang perang Tabuk yang perjalanannya pun, Tabuk itu dari Madinah itu sekitar 700, kalau nggak salah 720 atau 820 kilometer pulang perang. Dan perang Tabuk itu menjelang bulan Ramadan, menjelang bulan Ramadan ya, perang Tabuk itu menjelang bulan Ramadan, artinya cuacanya sedang sangat panas. Jadi melakukan perjalanannya malam hari. Nah, melakukan perjalanan malam hari, kalau siang istirahat gitu ya, buat tenda-tenda sederhana lah itunya. Kalau siang istirahat, nah malam hari melakukan perjalanan. Selain juga kalau malam hari kan ada bintang untuk kompas, petunjuk arah. Nah, kalau siang di tengah gurun mau ke arah mana? Karena kalau di tengah gurun itu kan lihat ke sekeliling itu yang gurun lah. Jadi ini mengarah ke mana? Ke utara, ke selatan, ke barat, nggak bisa. Makanya melakukan perjalanan malam hari dengan melihat bintang sebagai kompas. Dan melakukan perjalanan malam harinya pada satu malam kan, setelah sekian lama berhari-hari melakukan perjalanan, ya akhirnya kan kecapean.
ketika menjelang subuh para sahabat ada yang mengeluh lah gitunya karena memang sudah sangat capek pasti. Nah Rasulullah tadinya mengkhawatirkan kalau tidur sekarang nanti bangun pasti kita kesiangan nih bangun subuh. Nah Rasulullah apa namanya Rasulullah SAW ya kemudian menyetujui karena beliau juga sama manusia, sama beliau juga capek letihnya ketika melakukan perjalanan panjang tersebut. Akhirnya terjadilah kesiangan dan itu hanya satu kali, bukan dia tiap hari. Jadi aneh sebetulnya kalau ada ya tadilah seorang kiai haji Allah tambah haji lagi seolah-olah ya memang jadi demikian sih ya. Seolah-olah gitu jadi bebas gitulah kalau pagi itu bangun jam berapa gitu. Jadi bangunnya disebutnya kan bangunnya siang lagi, waktu salat subuhnya sudah habis. Alasannya kan Nabi juga pernah. Jadi seolah-olah jadi demikian. Jadi tidak nampak, tidak ada kesungguhannya hilang untuk mengerjakan sholat subuh di awal waktu. Nah, padahal hadis ini yang tadinya Rasulullah di awalnya menyebutkan ketika Rasulullah melihat bulan purnama, beliau bersabda kepada para sahabat, nanti kalian akan melihat Allah itu seperti kalian melihat bulan purnama malam ini. Tidak perlu berdesakan dan sangat jelas, langsung artinya melihat Allah secara langsung. Syaratnya apa? Ini yang tadi disebutkan ya. Sesungguhnya kalian akan melihat Allah sebagaimana kalian melihat bulan purnama malam ini. Dan kalian tidak akan saling berdesakan. Nah maka seperti ini nih. Dengan gaya bahasa yang seperti ini nih ya. Maka jika kalian mampu untuk tidak terlewatkan untuk melaksanakan sholat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Apa sih maksud dari sabda seperti ini? Ya, seolah-olah kalian ingin gak melihat Allah? Ya inilah yang Rasul sebutkan. Untuk melihat Allah itu harus seperti ini berarti. Jika kalian mampu tidak melewatkan, ini berarti syarat nih untuk melihat Allah secara langsung adalah kalau menurut penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalaninya berarti kerjakanlah sholat subuh dan asar itu di awal waktu. Mengerjakannya di mana? Ya, mengerjakannya di mana? Hadis yang tadi. Kalau tahu keistimewaan sholat Isya dan subuh, pasti mereka akan mendatanginya meskipun harus merangkak. Itu kan merangkak kemana? Merangkak ke masjid, di mana sholat, disitulah sholat subuh dikerjakan di awal waktu secara berjamaah. Pasti mereka akan datang meskipun harus merangkak. Nah ini satu nih ya, anggaplah ini dari hadis ini nih ya, apa namanya, berkembang gitulahnya, berkembang nih pemahaman penjelasannya. Karena yang ada di dalam kitab Dalilul Falihinnya yaitu hadis yang tadi, barang siapa mengerjakan dua sholat yang dalam cuaca dingin, itulah kalau tadi terjemahnya ya. Nah, ternyata seperti ini masalahnya. Pantaslah kalau di dalam hadis ini barang siapa sholat subuh dan asar ini masih mujmal. Itulah bahasa usul fikihnya. Ini mujmal, belum jelas mengerjakan subuh dan asarnya bagaimana. Yang mengerjakan subuh dan asarnya bagaimana? Di awal waktu berdasarkan hadis tadi. Kalau tahu keistimewaannya pasti akan datang ke masjid mengerjakan sholat berjamaah meskipun harus merangkak datang ke masjid. Nah seperti itu pelaksanaan sholat subuhnya. Dan di sini kan sebutannya pun barang siapa sholat di dua waktu yang dingin, jam 8 ketika sanut moyan.
Jam 8 atuh geus salat moyan, mun eta mah bukan dua salat, dia bukan salat di waktu dingin, itu mah salat di waktu duha namanya. Nah, kemudian yang satu lagi asarnya nih berdasarkan hadis ini. Kemudian satu lagi nih, ya hadis tentang di dalam Sahih Bukhari-nya ada pada bab keutamaan sholat asar. Ada dua hadis yang dimasukkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya, yang pertama hadis yang barusan, yaitu yang menerangkan Rasul melihat bulan, lalu melihat kalian itu akan melihat Allah secara langsung. Ya, dengan mata kepala sendiri. Wah, itulah kalau bahasa Indonesia, istilah dalam bahasa Indonesia demikian kan, artinya melihat dengan mata kepala sendiri. Dan itu ini di akhir hadis tadinya saya ulangi, kalau ingin seperti itu maka jangan terlewatkan. Barang siapa bisa. Nah, kenapa barang siapa bisa? Artinya siapapun pasti boleh disebut demikian ya. Dalam tanda kutip ataupun enggak, pasti mengalami bangun kesiangan. Tapi kan di sini barang siapa yang mampu tidak terlewatkan satu kali pun gitulah. Nah, kan Rasul juga pernah. Nah, itu baru diampuni oleh Allah. Kenapa? Kesiangan. Ada yang salah gak dengan Rasulullah kesiangan? Mana pernah Rasulullah salah kan? Ada yang salah gak? Gak ada. Rasulullah pernah kesiangan. Ada yang salah gak? Padahal kan waktu normal sholat subuh kan sudah habis sebetulnya. Kalau itu salah berarti Rasulullah melakukan kesalahan. Sementara Rasulullah kan gak pernah salah. Yang salah itu kalau hadis yang menerangkan Rasulullah kesiangan itu dijadikan pembenaran untuk kesiangan lagi, dan lagi. Ketika sholat subuh di awal waktunya yang sangat jarang. Malah sholat subuh di awal waktunya yang satu kali. Kalau Rasulullah itu kesiangannya satu kali. Kalau ini kesubuhan satu kali. Kalau Rasulullah kan kesiangan, ini malah kesubuhan. Jadi jelas beda. Bukan sekali lagi jadi kejadian Rasulullah pernah bangun kesiangan, itu pun dengan kronologis seperti tadi lahirnya perang Tabuk. Hadis ini tidak bisa dijadikan pembenaran untuk terus menerus lagi dan lagi bangun itu kesiangan, sehingga sholat subuhnya dikerjakan di luar waktu normal karena waktu normalnya sudah habis. Ya, karena waktu subuh itu hanya sampai syuruk atau terbit matahari. Setelah terbit matahari sebetulnya waktu sholat subuh sudah habis. Nah, satu lagi nih hadisnya, satu lagi hadis yang dibuat oleh Imam Al-Bukhari di dalam Fadlu Sholatil Asri, keutamaan sholat asar gitunya. Ini bab di Bukharinya demikian, Fadlu Sholatil Asri, keutamaan sholat asar. Hadis kedua nih dari yang dimuat oleh Bukhari tadi ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Ini yang tadinya sudah saya ini hadisnya nih. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Nah, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bergantian
Di tengah-tengah kalian malaikat malam dan malaikat siang. Nah, bergantian bertugas mencatat amal. Ya, jadi malaikat pencatat amal manusia itu dibagi dua waktunya. Apa namanya? Malaikat malam dan malaikat siang. Nah, bergantian gitunya, ya malaikat malam berarti malam hari gitu, bertugasnya mencatat amalnya. Malaikat siang berarti siang hari ya, melakukan tugasnya mencatat amal manusia. Wa yajtami'una fi sholatil fajri was sholatil asri. Nah, dan keduanya ini berkumpul pada waktu fi sholatil fajri was sholatil asri, pada sholat malah di sini sebutnya nih. Kedua malaikat itu bertemu berkumpul, dua malaikat malam dan malaikat siang, pada sholat subuh dan sholat asar. Summa ya'rujul lazina batu fikum. Nah, pada waktu sholat subuh malaikat malam itu pulang. Summa ya'ruju, naiknya malaikat itu naik, selesai bertugas nih malam hari. Waktu subuh malaikat itu naik pulang. Fayas aluhum wa huwa a'lamu bihim. Kemudian Allah bertanya kepada malaikat tersebut, padahal Allah lebih tahu sebetulnya. Allah bertanya kepada malaikat tersebut, padahal sebetulnya Allah lebih tahu. Kaifa taroktum ibadi, bagaimana keadaan hambaku ketika kalian meninggalkan mereka. Bagaimana keadaan hambaku, sedang apa gitulah hambaku ketika kalian meninggalkan mereka. Fayaquluna taroknahum wahum yusallun. Mereka menjawab, kami meninggalkan mereka ketika mereka sedang sholat subuh tentunya ya. Kami meninggalkan mereka ketika mereka sedang sholat. Bagaimana kalau yang sedang tidur? Kan tadi bangunnya jam 7, karena bangunnya kan banyak nih ya nih, ini kan harus jadi perhatian ya. Banyak kaum muslimin yang demikian, bangunnya itu setelah waktu sholat subuhnya habis, setelah terbit matahari. Padahal di hadis ini seperti ini, Allah lebih tahu kan. Allah lebih tahu di sini ya. Allah bertanya kepada mereka, padahal wahwa a'lamu bihim, padahal Allah lebih tahu tentang hamba-hambanya yang ada di dunia. Allah bertanya, kaifa taroktum ibadi. Kaifa gitunya, kaifa itu bagaimana, artinya keadaan kondisi sedang apa gitu ya. Bagaimana keadaan kondisi sedang apa hamba-hambaku ketika kalian meninggalkan mereka. Fayaquluna taroknahum wahum yusallun. Era malaikatnya kudu jawab naon jadinya. Malaikat malu harus jawab apa? Malaikat itu menjawab, kami meninggalkan mereka ketika mereka sedang sholat subuh. Wa atainahum wahum yusalluna, dan kami mendatangi mereka keadaan mereka itu sedang sholat. Sholat apa? Asar kan, karena malaikat malam itu kan datangnya asar. Malaikat tengah jawab kita, inilah malaikat menjawab seperti ini ketika ditanya oleh Allah, bagaimana kondisi hambaku ketika kamu meninggalkan mereka. Bagaimana keadaan kondisi hambaku ketika kamu mendatangi mereka. Artinya begitu datang awal untuk bertugas, jawabannya kami meninggalkan mereka, mereka sedang sholat. Demikian juga ketika kami datang kepada mereka, mereka juga sedang sholat. Ini subuh dan asar di awal waktu dua-duanya. Jadi malaikat pulangnya kapan? Malaikat pulangnya malam, malaikat malam lah sebutnya. Malaikat malam nih pulangnya itu kapan? Subuh kan, malaikatnya pulangnya subuh kan, bukan duha kan? Ya, malaikat malam itu pulang itu kan setelah bertugas, naik di sininya naik gitu ya, dan langsung menyerahkan catatannya kepada Allah.
Dan Allah bertanya, bagaimana keadaan hambaku? Mereka sedang sholat. Halus, cek Allah. Bagus. Aing nggak bohong, cek malaikat. Nggak bohong, sarare padahal sarare kene we. Malaikat itu pulangnya subuh. Bagaimana kalau yang bangunnya kesiangan? Nggak ada pada catatan malaikat malam, berarti sholat subuhnya itu tidak ada. Karena malaikat juga baru pulang. Jadi terakhir yang dicatat apa? Teras dirinya nanti ya tidur lah, karena sedang tidur berarti. Ayo. Ya tidur malaikat. Masa sih malaikat? Jujur sebetulnya malaikat ya. Kemudian ketika datang malaikat malam ini datang waktu asar, manusia sedang apa? Sedang sibuk justru. Kenapa? Gitu. Mungkin ini hikmah dari Allah menetapkan sholat asar itu sholat tertinggi, sholat yang paling bernilai. Karena apa namanya ya? Ini hikmahnya gitu ya. Karena pada jam tersebut orang itu sedang sangat tersibukkan lah dengan berbagai hal. Itu Allah tahu demikian. Pada jam tersebutnya manusia itu sedang amat sangat tersibukkan lah gitu dengan urusan-urusan. Ya beragam sih urusan manusianya. Keduniaan ada, yang main ada, yang apalah, yang bagaimana. Nah, itu hadis yang keduanya, keutamaan sholat asar. Tapi kan di sini termasuk subuh. Nah, yang dimaksud di sini kan sholat dua sholat dingin itu, ini juga di Bukhari ya, oleh Imam Bukhari. Hadis ini dimasukkan di dalam bab keutamaan sholat subuh. Ya ada tetap subuh dan asar dan subuh. Ternyata kan ini dua-duanya tadinya saya katakan ini kondisinya dikondisikan sama nih oleh Allah ya. Keutamaannya sholat subuh dan sholat asar. Inilah sholat yang paling sulit untuk dikerjakan di awal waktu. Ini sholat yang paling sulit nih untuk dikerjakan di awal waktu. Disitulah ujiannya justru. Allah menetapkan dua sholat ini keutamaannya luar biasa, karena inilah sholat yang paling sulit untuk dikerjakan di awal waktu. Ya tadi kan kalau sholat jam berapa saja, apa istimewanya kalau demikian? Apa istimewanya sholat subuh? Kalau sholat subuh itu boleh dikerjakan jam berapa lah, bahkan bangun kesiangan juga. Ya kerjakanlah sholatnya, memang demikian. Ya kerjakanlah sholat, masa nggak sholat? Tapi keutamaannya jangan harap. Ya, jangan harap dapat keutamaan, keistimewaan. Ini ada beberapa, enggak terlalu banyak juga nih catatan dari kitab Dalilul Falihin. Ini pun ternyata copy paste dari Fathul Bari. Ternyata saya buka Fathul Bari karena ini kan dari sifat Bukhari, saya buka Fathul Barinya. Plagiat nggak bebas, kata Ibnu Hajar Al Asqalani. Ya bangga kalau disebarkan, saya mah enjoy aja, saya terima kasih saja kalau ilmu saya disebarkan. Dahulu gitu nggak ada istilah plagiat pekuer kutip. Nah, ini catatan, sedikit catatan lahnya, ada 3 nih yang saya catatan, yang saya ini garis bawahi lah gitu ya. Nah, di sini boleh tadinya hikmah. Allah yang mengkhususkan ya, disabdakan oleh Rasulullah dengan 2 sholat dingin, gitu lah ya, 2 sholat dingin subuh dan asar. Nah, Allah mengkhususkan 2 sholat tersebut, menyebut 2 sholat tersebut anna waqta subhi yakunu indan naumi walazatihi, karena waktu sholat subuh waktunya tidur dan sedang nikmatnya tidur.
kalau kita perhatikan mereka yang bukan orang Islam, kira-kira bangun suka jam berapa? Kalau bukan orang Islam gitu, mereka bangun jam berapa? Terserah apa tuntutan bagi mereka. Kalau apa namanya untuk bangun subuh nggak ada. Ya, tuntutan bagi mereka itunya yang menuntut mereka untuk bangun itu subuh apa? Nggak ada. Bebas bangunnya berapa saja. Orang Islam ternyata. Ternyata orang Islam juga demikian. Banyak, ya enggak semuanya, tapi banyak yang seperti itu, tidak tertuntut untuk bangun subuh karena pada waktu subuh itu kan ada waktu sholat wajib. Nah itu nggak ada tuntutan jam berapa saja bangunnya. Kenapa jadi sama seperti mereka yang bukan orang Islam? Nggak tertuntut gitu bangun subuh karena kan pada waktu subuh itu ada sholat wajib. Ya ada salah satu sholat wajibnya yaitu pada waktu subuh. Nah ini hikmahnya demikian, Allah memunculkan subuh dan asar. Nah untuk subuh karena anna waktu subhi yakunu indan naumi walazatihi, karena waktu subuh itu waktunya tidur dan sedang nikmat-nikmatnya tidur jam sekian. Wa waktu asri, nah adapun waktu asar yakunu indal istigoli bitatamati akmalihin nahari, nanggung gitu karena ini pekerjaan yang dilakukan sejak pagi, nanggung kalau harus berhenti lalu sholat asar dulu, mending bereskan dulu pekerjaannya, setelah selesai barulah sholat asar jam 5 tapi. Nah ini kondisinya demikian ya. Untuk sholat asar itu kalau sholat subuh tadinya waktunya tidur dan sedang nikmat-nikmatnya tidur. Adapun waktu asar, nah waktu dimana nanggung nih kalau berhenti. Ini pekerjaannya nanggung. Ya, bisa pekerjaannya, bisa mainnya, bisa apapun lah, ini nanggung nih kalau harus berhenti sholat asar dulu di awal waktu, kemudian lanjutkan lagi, nanggung. Nah kebanyakan demikian. Itu yang saya katakan tadi, Allah tahu kondisinya demikian dan disitulah ujiannya. Nah waktu asar itu adalah waktunya manusia tanggungnya dengan kesibukannya ya untuk melanjutkan, menyelesaikan kesibukan yang dimulai sejak pagi, sejak siang hari. Watijarotihi watahiatil isya'i, nah dan ya itulah dalam kota tadinya waktu asar itu waktunya sangat menurut ukuran kita sangat tanggung gitu, tanggung nih kalau berhenti dulu karena ini kan sebentar lagi. Akhirnya banyak yang teruslah melakukan amalannya sehingga tidak mengerjakan sholat di awal waktu, tapi menyelesaikan dulu apa yang menurutnya ini tanggung nih kalau berhenti sekarang, selesaikan dulu, barulah berhenti, setelah selesai barulah sholat asar. Tapi itu jam berapa? Sudah bukan di awal waktu, hilang, tidak didapatkanlah keutamaan sholat subuh dan asar yang tadi. Di hadis pertama tadinya Rasulullah SAW menyebutkan kalau kamu ingin melihat Allah secara langsung berarti peliharalah, jagalah sholat subuh dan asar. Nah di mana sholat subuh ini waktunya tidur dan sedang nikmat-nikmatnya tidur, kalau waktu asar tanggung karena banyak pekerjaan amalan yang kalau dihentikan ya tanggung, sebutannya bahasa Indonesia kan tanggung nih, mau ini sedikit lagi. Fafi sholatihi lahuma ma'adzalika. Nah ini penting nih, coba nih boleh disebut demikian lah. Maka orang yang memperhatikan, mementingkan dan betulnya melakukan sholat subuh dan sholat asar di awal waktu. Nah ini menunjukkan
Wa ma'azalika dalilun ala khulusin nafsi minal kasali wa mahabbatihi malil ibadati. Nah, ini orang ini betul-betul menunjukkan kesungguhan dan semangat ibadahnya, semangat taatnya. Ini menunjukkannya kesungguhan dan semangat beribadahnya itu tinggi. Ya tadi kan ini sedang subuh, sedang tidur, sedang nikmat-nikmatnya. Gak bisa kan, harus bangun kan. Ya gitulah. Ya gak bisa kan, harus bangun, harus sholat subuh di awal waktu. Kemudian tadi ketika asar ini tanggung, gak bisa karena memang harus mengerjakan sholat asar di awal waktu, yang sebetulnya bisa hentikan dulu sholat asar di awal waktu, lanjutkan, bisa. Ternyata demikian, nggak ada. Oh, ini nanggung, nggak ada. Allah juga tahu itu adalah ujian. Sholat subuh juga sama. Karena Tata pas kibra no pika sebelum teh pas kibra nasare dihudangkeun wah jeung dungdeng sebut aja dungdeng jeung panon panas. Nggak mau bangun gak nih, karena ini waktunya sholat. Iya, tidurnya sedang nikmat. Di mana ujiannya kalau begitu, tidur saja kewe hudang jam 8. Mana kesungguhannya kalau begitu? Ya di sini sangat nampaknya ya orang yang memperhatikan, saya katakan demikian ya, orang yang memperhatikan, memelihara dua sholat ini dan benarlah itunya dilaksanakan, dikerjakan dua sholat ini di awal waktu. Subuh nanggung tidur, bisa kan nanti kalau bangun tidur? Asar nanggung sedang melakukan apa? Bisa kan asar dikerjakan setelah ini selesai? Bisa seperti itu, tapi kan bukan seperti itu kan benarnya. Nah, maka orang yang memperhatikan, yang memelihara, menjaga dua sholat subuh ini dengan cara demikian, tadinya subuh bangun biar ngantuk, iya pasti. Kalau asar ini nanggung, nggak ada gitulah sebutannya, ya nggak ada nanggung-nanggung. Ya nanti kerjakan lagi setelah asar, bisa. Nah, orang yang sudah bisa demikian, orang yang memelihara, menjaga, menegakkan sholat subuh dan asar ini menunjukkan ini kesungguhan. Ini menunjukkan kesungguhan dan kecintaan, bahkannya kecintaan terhadap ibadahnya itu sangat tinggi. Makanya orang yang memelihara sholat subuh dan asar pasti baik juga dalam memelihara seluruh sholatnya. Nah, temannya jadi quote, orang yang memelihara sholat subuh dan sholat asarnya, maka orang ini pasti dia memelihara sholat seluruhnya. Nah, satu lagi nih, wa yalzamu min zalika ityanuhu yajma'u shalawatil akhar. Nah, ini yang barusannya, maka orang yang seperti itu pasti dia akan ya lebih lagi zuhur, katakanlah lebih ringan dalam kurung tantangannya gitu ya. Zuhur lebih ringan tantangannya, maghrib lebih ringan tantangannya, isya juga demikian. Tapi subuh dan asar pantaslah dengan keistimewaan tadinya Allah tempatkan pergantian malaikat malaikat pencatat amalnya, malaikat malam dan siang di waktu subuh dan asar. Di sini ujiannya, di sini tantangannya untuk melaksanakan sholat subuh dan asar di awal waktu ini lebih berat tantangannya dibandingkan dengan zuhur, maghrib atau isya. Makanya orang yang sudah bisa mampu memelihara dua sholat ini, subuh dan asar, pasti sholat yang lainnya lebih ringan gitulah. Pasti untuk sholat yang lain itu akan lebih ringan, akan lebih mudah lagi artinya ya, untuk melakukannya, memelihara, menjaga dan mengamalkannya.
pasti akan lebih mudah lagi. Wa annahu idza hafaza alaihima. Nah, apabila seseorang memelihara dua salat ini, karena asyadda muhafadzatan, karena asyadda muhafadzatan ala ghairihima. Apabila memelihara dua salat ini, pasti dia itu juga intinya memelihara salat yang lainnya. Nah, itulah tafsirnya ini pendek sih hadisnya kalau yang ini ya. Man sholla bardaini, ya, ternyata kan tidak seperti yang tersurat, tidak eksplisit bagaimana sih barang siapa memelihara dua sholat pada waktu dingin pasti masuk surga. Nah kan keutamaannya ternyata luar biasa, pasti masuk surga. Nah kan masalahnya tidak gampang, emang gampang masuk surga? Masalahnya tidak enteng, harus betul-betul dipelihara, dijaga, ditegakkan dua sholat ini. Nah seperti tadilah kurang lebih penjelasannya ya. Intinya adalah dua-duanya dikerjakan di awal waktu. Ya, dua-duanya itu dikerjakan di awal waktu. Kalau laki-laki kan dikerjakan di awal waktu berjamaah di masjid. Bukan jam mengerjakan jam berapapun lah. Lo tadi lah saya kiranya masa sih itu kan jadi demikian. Orang Islam itu tidak jadi seperti bukan orang Islam bangun jam berapa saja. Ya mereka memang nggak akan sholat subuh. Nah orang Islam kan harus sholat subuh pada waktunya. Tak itu nggak ada pada orang Islam. Seolah-olah bangun itu ya bebas lah bangun jam berapa. Nanti begitu bangun kerjakan. Kan bukan demikian ya yang dimaksud memelihara, menjaga dua sholat ini. Yaitu dikerjakan dua-duanya di awal waktu secara berjamaah di masjid. Itulah yang akan mendapat keutamaan dari dua sholat ini. Di hadis ini dakhalal jannah, itulah keutamaannya, pasti masuk surga. Karena seperti penjelasan terakhir tadi, kalau sudah memelihara dua sholat ini, yang lain juga pasti, ya pastilah masuk surga kalau orang yang demikian.